Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafea Husni akan memberikan tutorial hidroponik. Nah, ini dia anak Steinman Dailing Natal, Prodi Tadris Biologi sedang belajar cara pembuatan hidroponik. Tahapan pembuatan hidroponik yang pertama membuat rak hidroponik, menyemai bibit, merakit talang, membuat larutan stok, membuat larutan nutrisi, dan merawat tanaman. Yang pertama membuat rak hidroponik. Sediakan dua jenis kayu, yaitu kayu 5x7 cm sebanyak 2, kemudian kayu reng 4x3 cm sebanyak 15 buah. Potong kayu sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kemudian untuk merangkainya, ikuti saja video berikut ini. Atapnya menggunakan plastik UV, direkatkan menggunakan paku payung, jadi hati-hati supaya tidak sobek ya guys. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ada 4 tingkatan. Namun yang terisi masih 3 tingkatan karena keterbatasan talang yang tersedia. Di tingkat paling bawah sebenarnya bisa diisi 5 talang. Di tingkat kedua paling bawah itu bisa 4 talang, kemudian di atasnya 3 talang, dan yang paling tinggi bisa diisi 2 talang. Jadi kurang lebih bisa diisi sebanyak 14 talang. Di mana satu talangnya itu bisa diisi 10 tanaman. Jadi 10 kali 14 itu bisa dihasilkan 140 tanaman. Tahap kedua, menyemai bibit tanaman. Bibit kali ini ada pakcoy, selada, kangkung, bayam, caishin, dan seledri. Pertama-tama potong rockwool sebesar 2x2 cm. Alat yang digunakan untuk memotong rockwool adalah gergaji besi. Nah, seperti ini. Ukuran 2x2 cm.
Kemudian lobangi rockwool yang sudah dipotong tadi. Lobangan jangan terlalu dalam, kemudian masukkan bibit. Setelah rockwool terisi semua, lalu masing-masing rockwool dicelupkan ke dalam air agar enzim yang ada di dalam biji itu aktif. Setelah itu simpan bibit ini di tempat yang aman. Setelah 10 hari bibit akan tumbuh seperti ini, guys. Tanaman-tanaman mungil ini belum dikasih nutrisi loh. Jadi mereka menggunakan cadangan makanan yang ada di kotiledon bijinya. Karena sudah berdaun 4, tanaman ini sudah cocok untuk pindah tanam. Namun sebelum pindah tanam, kita buat larutan nutrisinya dulu. Langkah yang selanjutnya adalah merakit talang. Sediakan 2 buah talang dengan ukuran 4 meter, kemudian tutup talang, gergaji besi, spidol dan penggaris, solder dan gunting, lem, kain flanel dan cup plastik sebanyak 60 buah. Kemudian bolongi cup plastik dengan menggunakan solder. Ikuti pola berikut. Lalu gunting kain flanel sebesar 1,5 cm lebarnya, panjangnya kira-kira 10 cm. Kemudian masukkan kain flanel ke dalam lubang cup plastik yang sudah dibolongi tadi. Untuk talangnya sendiri, satu talang yang 4 meter tadi itu dibagi menjadi 3 bagian. Masing-masing talang diberi tutup, dilem menggunakan lem PVC. Untuk membuat tutup talang bagian atas, kita gunakan talang bekas ya. Pertama-tama buat pola seperti berikut. Bentuk bulat, ini ukurannya harus sesuai dengan ukuran cup plastik. Kemudian belah talang menjadi 3 bagian seperti ini. Lalu bulatan tadi kita bolongi menggunakan solder. Bagian pinggir talang paling atas ini kita satukan dengan talang bekas yang sudah kita bolongi tadi. Direkatkan menggunakan lem glue. Tutup talang sudah jadi. Ini tampilan bagian dalamnya. Ini tampilan keseluruhan talang. Cantik kan, guys? Nutrisi hidroponik sering disebut nutrisi AB mix. Nutrisi ini dijual dalam bentuk padat, jadi harus kita larutkan dulu untuk membuat stoknya. Ini nutrisi A,
Yang ini adalah nutrisi B. Nutrisi A kita masukkan ke dalam gelas ukur. Kemudian kita tambah air mineral. Air sumur pun bisa, air hujan pun bisa. Yang penting air murni. Kemudian kita aduk sampai terlarut semuanya. Lalu kita masukkan ke dalam botol untuk memudahkan penyimpanan. Selanjutnya, nutrisi B juga kita masukkan ke dalam gelas ukur, kemudian tambah dengan air mineral. Lalu diaduk hingga merata. Kemudian masukkan ke dalam botol untuk memudahkan penyimpanan. Nah, ini dia stok A dan stok B. Cara membuat media, yang pertama tampung air bersih. Lalu ukur ppm air bersih untuk menentukan nilai standar ppm-nya. ppm-nya sebesar 78. Kemudian nutrisi A dimasukkan sebanyak 50 ml. Lalu nutrisi B juga dimasukkan sebanyak 50 ml. Takaran nutrisi A dan nutrisi B yang ditambahkan harus sama. Kemudian aduk sampai merata. Lalu ukur lagi ppm-nya menggunakan TDS. Nilainya adalah 668. Jadi nilai ppm nutrisi yang sebenarnya adalah 590, yaitu 668 dikurang 78, di mana 78 ini adalah konsentrasi awal air. Fungsi utama menghitung ppm itu bisa kita lihat. Yang pertama adalah memantau dan menyesuaikan konsentrasi nutrisi dalam larutan air. Jadi ketika nutrisi terlalu tinggi ppm-nya itu akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan tanaman. Begitu juga ketika ppm-nya terlalu rendah. Jadi setiap tanaman itu mempunyai jumlah ppm optimalnya masing-masing sesuai dengan jenisnya. Misalnya pakcoy itu optimalnya itu mulai dari 1050 ppm sampai 1400 ppm. Sementara seledri itu mulai dari 1260 ppm sampai 1680. Jadi tabel ppm ini sudah tersedia di dalam video berikut. Jika ingin menambah nilai ppm-nya, bisa kita tambah jumlah nutrisi. Nutrisi A dan nutrisi B harus ditambahkan dengan takaran yang sama. Sementara jika ingin mengurangi ppm-nya, boleh ditambahkan dengan air bersih sampai dihasilkan jumlah ppm yang diinginkan. Kemudian tuangkan larutan media ke dalam wadah talang. Lalu masukkan netpot pada masing-masing lubang. Selanjutnya adalah pindah tanam.
bibit yang berumur kurang lebih 2 minggu atau daunnya sudah 4 helai, sudah bisa kita pindah. Caranya seperti berikut. Pastikan tanaman tegak agar pertumbuhannya bagus ya. Sampai pada tahap terakhir, yaitu merawat tanaman. Jika air pada wadah talang sudah mulai habis, maka sebaiknya kita tambah. Namun penambahan air hanya sampai bagian dasar net pot, tidak boleh menggenangi rock wall. Hal ini untuk mencegah pembusukan batang. Kemudian ukur ppm sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis tanaman. Perawatan tanaman hidroponik mudah toh. Nah, ini dia kangkung kurang lebih umurnya 3 minggu. Lalu ada pakcoy. Ada selada yang umurnya juga kurang lebih 3 minggu. Lalu bayam umur 3,5 minggu. Ada pakcoy yang sudah terlihat pertambahan ukurannya. Begitu juga dengan kangkung. Lalu ada selada. Caisin. Caisin ini mirip dengan pakcoy karena sama-sama sawi. Nah, ini dia seledri umur 3,5 minggu. Dari 6 jenis tanaman, pertumbuhan seledri paling lambat. Baik, sekian dari saya. Selamat mencoba.